Kita beralih ke informasi lain. Semburan lumpur muncul pada malam hari hingga merusak belasan rumah di Desa Segara, Makmur, Bekasi, Jawa Barat. Warga mengkaitkan lumpur ini dengan pengeboran yang dilakukan salah satu perusahaan gas negara yang ada di dekatnya. Sedikitnya 15 rumah di sepanjang tepian Jalan Raya Tarumajaya tergenang lumpur yang terpancar dari dalam tanah. Lumpur itu pun merusak keramik dan membuat tembok rumah retak parah. Semburan lumpur itu terjadi pada malam hari dalam beberapa pekan terakhir ini. Penghuni perkampungan itu menjadi cemas dengan kedatangan lumpur ini. Setengah jam dari jam 12 sudah bunyi kertak. Langsung saya lari beranjak keluar untuk mengajak keluarga keluar rumah. Takut ada suatu gempa. Memang saya lihat juga ubin udah mulai pada retak gitu. Warga mengaitkan lumpur itu dengan proyek pengeboran oleh salah satu perusahaan gas negara di sana. Warga ingin perusahaan pengeboran bertanggung jawab atas kerusakan rumah mereka. Dedi Beben, Bekasi. Anissa Pagi ada di Bekasi saat ini. Anissa, silahkan dengan laporan Anda, dari mana sebenarnya asal semburan lumpur? Baiklah, terima kasih Rian. Saat ini saya sudah berada di Segara Makmur, Bekasi, dan jika Anda lihat di belakang saya ada salah satu toko yang terpaksa tutup karena semburan lumpur yang kemarin terjadi karena pengeboran pipa gas. Dan jika dari informasi yang saya dapatkan dari warga ada sekitar 15 rumah ataupun toko yang kemudian menjadi terkena semburan lumpur tersebut. Dan saya akan mengajak Anda langsung ke dalam toko untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang pasca semburan lumpur itu sudah terhenti. Dan kita sudah bersama dengan Bapak Deden. Selamat siang, Bapak. Ya, saya adalah pemilik toko korban, salah satu dari pengeboran pipa gas di Marunda Makmur. Dengan ada Bapak Sudin juga. Iya, saya juga terkena dampak daripada ini pengeboran Pertagas. Baik, dan jika kita lihat di belakang saya ini, toko Bapak sudah jadinya tertutup ya Pak ya? Sejak kapan ini Pak? Tanggal 1 bulan 8 sampai hari ini masih belum buka. Masih belum buka. Boleh kita lihat bagaimana keadaan di dalam? Ya Rian, jika kita lihat sekarang di dalam toko yang kini tutup, memang lumpur sendiri sudah terhenti karena memang sudah diminta dihentikan oleh warga begitu lumpur tersebut menyembur begitu. Tapi jika kita lihat dampaknya memang cukup besar, terutama bagi warga yang dapat dikatakan mencari mata pencaharian di sini. Jika kita lihat etalase jatuh atau runtuh begitu karena ada tekanan dari lantai yang terkena semburan lumpur tersebut. Bapak Deden, boleh diceritakan bagaimana ini kronologisnya, kapan Bapak tahu semburan lumpur ini terjadi? Pada waktu itu tanggal 1 bulan 8 pas jam setengah 12 siang, saya dalam keadaan istirahat di dalam kamar. Terus terbunyi dari lantai kamar, terbunyi kayak retakan keramik. Lalu saya terbangun jam 12, langsung saya mengarahkan keluarga untuk keluar rumah. Takut terjadi ada gempa atau sejenis lain karena sebelumnya kami belum diberitahukan daripada pihak Pertagas maupun dari aparat-aparat terkait. Jadi Bapak memang belum mengetahui ya, belum ada sosialisasi begitu Pak tentang pengeboran ini? Ya, belum ada sama sekali. Kejadian itu pas saya pulang di waktu sholat zuhur, dekat rumah sekitar 100 meter di rumah kontrakan. Langsung saya dijemput oleh kawan yang sehari-hari tidur di rumah atau toko saya di sini. Langsung saya menghampiri ke toko saya tersebut. Lalu saat Bapak kesini kemudian sudah terjadi... Kejadian pun sudah terjadi seperti runtuhnya etalase maupun terangkatnya suatu keramik dan juga lumpur dan air di mana-mana. Airnya sudah disedotkan ya Bapak ya? Jika dari saat kejadian itu ada berapa tangki Pak saat disedot lumpurnya? Tangki itu pertama 2 penuh, masuk 2 lagi penuh, masuk 1 lagi penuh, itu aja. Total menjadi 6 kalau salah. Ada 6 tangki ya Bapak. Dan ini terjadi dari 2 tahap Pak? 2 tahap. Nanti hari Rabu pun begitu kejadian. Dari Senin dan Rabu berarti ya Pak ya? Senin Rabu kejadiannya. Ini mulai keluar semburan air lagi. Dan atas kejadian ini tentunya Bapak juga mata pencariannya istilahnya tersendat begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait? Apakah sudah ada negosiasi? Sudah ada pertanggungjawaban? Negosiasi pun belum putus sampai sekarang ini karena warga banyak yang menolak dengan negosiasi yang sangat minim sekali. Gitu.
Baik Bapak, dan kalau kita lihat juga ada beberapa titik retak ya Pak ya di temboknya. Boleh diperlihatkan retak temboknya di mana? Sini ada. Ini satu, Bu. Tembok retak. Jadi memang pertama kali Bapak menyadari bahwa adanya sesuatu yang ganjil itu adalah keretakan tembok ini, lalu kemudian ada getaran di lantai, lalu kemudian semburannya dimulai. Oke. Jadi itu getarannya ini seperti gempa. Getarannya seperti gempa. Jadi suaranya krekek begitu. Baiklah. Ya, itu dia yang dapat kami laporkan dari Bekasi, karena memang jika kita lihat keadaannya saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan jual beli begitu di toko ini, karena jika kita lihat etalase jatuh dan juga retak di sepanjang toko, dan ini tentunya